Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zainuddin Robani. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas lingkungan bisnis dengan tema dampak tarif Amerika Serikat terhadap Indonesia. Langsung saja, untuk dampak yang pertama yaitu dari politik. Secara analisis, kebijakan tarif dari Amerika Serikat bisa mempengaruhi stabilitas politik Indonesia, terutama jika berdampak pada ekonomi nasional dan hubungan bilateral. Jika ekspor Indonesia ke Amerika Serikat terhambat, dapat memicu tekanan ekonomi domestik yang berdampak pada ketidakpuasan publik. Untuk solusi secara strategis yaitu memperkuat diplomasi ekonomi melalui ASEAN, WTO, dan G2O. Lalu diversifikasi mitra dagang untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat. Lalu yang terakhir, tawarkan insentif perdagangan timbal balik agar hubungan tetap saling menguntungkan. Untuk dampak berikutnya yaitu berdampak pada ekonomi. Secara analisis, kenaikan tarif dapat menekan ekspor Indonesia, terutama sektor unggulan seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik. Ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan sebesar 8%. Untuk untuk strategi secara untuk solusi secara strategis yaitu memberikan insentif bagi eksportir untuk meningkatkan daya saing produk, lalu kembangkan pasar domestik dan non tradisional seperti Afrika dan Asia Tenggara. Dan yang terakhir, tingkatkan efisiensi logistik dan produksi melalui reformasi struktural. Lalu dampak berikutnya yaitu dari dampak sosial. Secara analisis, menurunkan penurunan ekspor bisa menyebabkan pengurangan tenaga kerja di sektor terdampak, peningkatan pengangguran, dan ketimpangan sosial. Untuk solusi secara strategis yaitu program pelatihan ulang atau reskill bagi tenaga kerja sektor yang terdampak. Lalu perluas program jaminan sosial dan bantuan langsung sementara. Lalu yang terakhir, dorong UMKM untuk menyerap tenaga kerja lokal. Lalu untuk dampak berikutnya yaitu berdampak pada teknologi. Secara analisis, ketergantungan pada dasar ekspor bisa menghambat investasi dalam inovasi lokal jika pendapatan produsen menurun akibat tarif. Untuk solusi secara strategis yaitu subsidi riset dan pengembangan teknologi untuk industri strategis. Lalu fasilitas kolaborasi antara universitas dan industri. Dan yang terakhir, pelindungan HKI untuk hasil inovasi lokal agar lebih kompetitif. Untuk penjelasan selanjutnya diteruskan dengan rekan kelompok saya. Untuk dampak berikutnya ada di bagian lingkungan. Analisisnya, kebijakan tarif AS seringkali mempertimbangkan aspek lingkungan, produk yang tidak ramah lingkungan. Bisa dikenakan tarif lebih tinggi atau diboikot. Strateginya, integrasikan prinsip ekonomi hijau dalam kebijakan industri. 2. Insentif bagi perusahaan yang menerapkan standar lingkungan internasional. Yang ketiga, promosikan sertifikasi ramah lingkungan seperti ISO 14001 untuk produk ekspor. Selanjutnya ada di bidang hukum. Indonesia perlu melindungi kepentingannya di forum internasional. Selanjutnya ada di bidang hukum. Indonesia perlu melindungi kepentingannya di forum internasional terkait kebijakan tarif yang dianggap diskriminatif atau tidak adil. Strateginya, ajukan gugatan ke WTO jika tarif dianggap melanggar aturan perdagangan bebas. Kedua, aktif dalam negosiasi bilateral dan multilateral. Dan ketiga, bentuk tim hukum perdagangan internasional untuk membela kepentingan nasional. Rekomendasi strategi untuk pemerintahan RI. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dan menuju status negara maju, pemerintah dapat melakukan rekomendasi strategi berikut. Yang pertama, diversifikasi pasar ekspor. Contoh, ekspor ke Afrika tumbuh 15% dalam 3 tahun terakhir. Yang kedua, mendorong hilirisasi industri. Contoh, seperti nikel dan sawit diolah dalam negeri. Ketiga, transformasi digital dan otomasi sektor industri melalui insentif teknologi. Yang keempat, insentif pajak dan permodalan untuk industri terdampak. Yang kelima, sertifikasi ramah lingkungan dan kampanye green economy. Contoh nyatanya ada di Vietnam, berhasil menjaga pertumbuhan ekspor di tengah perang dagang AS-Tiongkok dengan meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar ke Eropa. Kesimpulannya, kebijakan tarif impor atau ekspor Amerika Serikat memiliki dampak besar terhadap berbagai aspek di Indonesia, mulai dari stabilitas politik, ekonomi nasional, kesejahteraan sosial, hingga pengembangan teknologi dan keberlanjutan lingkungan.
Melalui analisis pastel, kita dapat melihat bahwa dampaknya bersifat multidimensi dan memerlukan respons strategis yang holistik dari pemerintah Indonesia. Dengan strategi yang tepat, Indonesia berpotensi tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh lebih kuat dan mencapai target menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi 8%. Sekian saja dari kami, terima kasih.